Viral, makin panas usai Menteri Investasi Bahlil diduga menuding Anies menjadi penyebab investor ragu untuk menanamkan investasi di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Sehingga CEO Timnas Amin membalas bahwa apa yang dikatakan Bahlil omong kosong. Karena memang dari awal proyek IKN tidak diminati oleh investor, tapi orang lain disalahkan. Sementara respon Capres Anies Baswedan, kenapa pemerintah memaksa investor? Biarkan apa kata investor. Sementara Bahlil sendiri dinilai pelin-pelan. Pasalnya pada 27 November lalu mengatakan tidak ada investor yang terganggu. Namun pada 4 Desember Bahlil menyebut investor ragu dan takut investasi di IKN karena Anies. Sedangkan bos otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan belum adanya investasi langsung milik asing di IKN karena terganjal dengan proses dan tahapan. Ini bagaimana? IKN tidak laku, kok Anies yang disalahkan? Lupakan yang lain, pilih Amin. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Isu seksi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara memang cukup menyita perhatian. Tidak hanya oleh media nasional, tapi juga internasional. Media asing The Straits Times menulis dengan judul Indonesian Presidential Candidate Anies Reject New Capital Nusantara Plan Setting New Inequality. Media asing itu menyebutkan kandidat Presiden Indonesia Anies Baswedan menolak gagasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara dengan mengatakan hal itu akan menciptakan ketimpangan baru di beberapa daerah. Karena kritik Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan atas proyek IKN mendapat sorotan dari media asing, juru bicara Timnas Amin, Billy David mengaku bersyukur. Billy mengatakan, kalau itu disuarakan, apalagi diangkat media asing, kami bersyukur bahwa hal yang kita kritisi jadi awareness juga buat media asing, katanya di Sekretariat Timnas Amin, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember. Billy mengatakan, Anies Baswedan sejatinya mengkritisi proyek IKN Nusantara karena prosesnya tidak sesuai ketentuan. Rangkaian proses persetujuan IKN Nusantara dinilai terlalu cepat. Proses penyiapan atau proses akademik ataupun proses pembuatan dokumen sebelum kebijakan IKN terbit ini kan seakan-akan dibuat dengan terburu-buru. Pak Anies kan mengkritisi hal tersebut, ujar Billy. Adapun respon balasan dari Capres Anies Baswedan atas tudingan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut investor ragu dan takut untuk investasi di IKN karena visi misi salah satu Capres 2024 yang ingin mengoreksi ulang proyek yang terletak di Kalimantan Timur itu. Menurut Anies, pemerintah tidak perlu memaksa investor masuk menanamkan modalnya ke IKN karena investor memiliki mekanismenya sendiri untuk berinvestasi. Menurut saya, jangan dipaksa investor itu. Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan komersial, bukan pertimbangan politik, ujar Anies saat ditemui di Bandar Lampung, Kamis 8 Desember. Anies mengatakan, investor berpikir secara objektif dan menggunakan studi kelayakan setiap berinvestasi. Ia juga menyebut, investor memutuskan investasinya berdasarkan pertimbangan komersial. Kalau secara komersial layak,
ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa, ucapnya. Pernyataan terbaru Anies soal IKN ketika ditanya oleh pendukung Ganjar dalam acara Desak Anies di Lampung pada Kamis 7 Desember 2023. Bahkan Anies memaparkan analisisnya terkait proyek IKN. Sehingga Anies melempar pertanyaan mendasar, siapa yang akan menikmati IKN itu jika sudah jadi? Sementara pembangunan IKN menelan banyak dana negara. Di sisi lain, sektor pendidikan, pertanian membutuhkan asupan anggaran. Saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek ditetapkan oleh undang-undang? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti, tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih, ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah, sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Bahkan sebelumnya, CEO Kapten 2 Timnas Amin, Thomas Lembong, membalas pernyataan Bahlil dan menilai ucapan Bahlil itu nonsen atau omong kosong. Karena dari awal, proyek pembangunan IKN tidak diminati oleh investor. Sehingga mau tidak mau Presiden menawarkan proyek itu ke beberapa negara seperti Cina, Eropa hingga Timur Tengah. Lantas Bahlil merespon balik pernyataan Thomas Lembong. Menurut Bahlil, ucapan Lembong itu hanya halusinasi belaka. Sebab Lembong menjadi kepala BKPM pada saat sebelum adanya proyek IKN. Maka dari itu, ia menegaskan tidak ada keraguan sama sekali dari investor untuk terlibat di dalamnya sejak diumumkannya proyek IKN oleh Jokowi. Jadi jangan bicara halusinasi, seolah halusinasinya itu dianggap bahwa itulah kondisinya sesungguhnya. Padahal dia lagi mungkin baru bangun tidur itu. Buktinya apa? Pembangunan IKN kan jalan, hotel, rumah sakit, mall, sport center, kata Bahlil saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis 7 Desember. Sebagaimana kita ketahui, kemelut tersebut terjadi setelah Bahlil menyebut banyak investor yang mulai meragukan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Sebabnya, ada calon presiden atau capres peserta pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Sementara dikutip dari Solo Post News pada 27 November 2023 lalu, menurut Bahlil, kritikan Anies tidak mengganggu investor IKN Nusantara. Enggak, investor enggak terganggu, kata Bahlil seusai melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 27 November 2023 lalu. Sementara, tanggapan dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengungkap alasan belum adanya investasi langsung milik asing yang parkir di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala OIKN Bambang Susantono menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menjalani proses dengan sejumlah calon investor
untuk mewujudkan hal tersebut. Sedang berproses. Gini ya, namanya investasi itu bisa deal atau no deal. Kalau terlalu mahal, saya juga tidak mau memberatkan nanti masyarakat ke depannya. Kan ini negara. Jadi kita harus cari benar-benar harga yang paling menguntungkan, kata Bambang saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 7 Desember 2023, sebagaimana dikutip dari Ekonomi. Namun demikian, Bambang menjelaskan nihilnya investasi asing langsung hingga saat ini bukan karena semata-mata terganjal masalah biaya saja, melainkan dalam realisasinya proses investasi langsung harus melalui tahapan yang panjang. Terlebih, sebelum mantap melakukan proses investasi tersebut, perusahaan asing perlu untuk mempelajari lebih dalam mengenai IKN itu sendiri